Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera anak-anakku yang beragama Muslim. Pandemi sudah 1,5 tahun lebih, akan tetapi kita sekarang dihadapkan malah lebih dari yang sebelumnya. Anak-anakku calon siswa SMP Negeri 7 Mojokerto, kita banyak mengalami perubahan setelah pandemi COVID-19 ini. Nah, perubahan itu apa saja? Antara lain adalah satu, harus menggunakan masker. Yang kedua, kita harus jaga jarak. Yang ketiga, pembelajaran tidak bisa seperti biasanya. Kita harus pembelajaran dari rumah dengan melalui daring. Nah, pada kesempatan ini, sesi terakhir pada hari ini adalah kita bekerjasama dengan Puskesmas Gedongan, talkshow dengan Puskesmas Gedongan dengan tema hidup sehat di masa pandemi COVID-19. Pematerinya adalah sebelah kanan saya persis. Ini adalah Ibu Nadia Tridamayanti, AMD Kebidanan di Puskesmas Gedongan sebagai bidan kamil. Kemudian yang paling pojok kanan saya adalah Ibu Utut Andika, Sarjana Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Gedongan sebagai penyuluh kesehatan. Langsung saja materi disampaikan oleh beliau-beliau ini. Saya harap kalian mengikuti dengan baik karena ini adalah penting untuk kita semua, untuk kalian, untuk keluarga kalian, dan kalau kalian masuk nanti juga untuk kalian. Kita mulai dari Ibu Utut dulu. Monggo. Ya, terima kasih atas pertanyaan Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Apa kabar hari ini? Semoga sehat-sehat semua ya. Meskipun kita pada saat ini di waktu pandemi ini untuk MPLS yang harusnya ini kalau nggak pandemi kita bisa ketemu bareng ya Bu ya. Tapi kita ini harus dilakukan secara daring. Tetap harus semangat, ya nggak boleh kendor semangatnya. Ya. Di sini saya Ibu Nandita akan sharing atau diskusi mengenai perilaku hidup bersih dan sehat, atau biasa disebut dengan PHBS. Untuk PHBS sendiri ini apa sih? Nah, untuk PHBS sendiri ini adalah kumpulan perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran dari pribadi sendiri sehingga dapat menolong diri sendiri maupun orang lain di bidang kesehatan. Dan untuk PHBS sendiri itu tidak hanya dilakukan di sekolah saja, di semua lini, mulai dari rumah tangga, terus di tempat-tempat umum, fasilitas kesehatan, perkantoran, dan di sekolah pastinya. Nah, meskipun adik-adik di sini daring ya, apa ini sudah pernah berkunjung ke sekolahnya belum? Sudah pernah berkeliling di sekolahnya belum? Nah, ini tetap kita akan memperkenalkan mengenai PHBS di sekolah. Untuk PHBS di sekolah sendiri itu ada 8 indikator. Yang pertama pastinya cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Nah, ini sudah tahu belum untuk cuci tangan dengan sabun dan air mengalir ini ada berapa langkah? Ada 6. Nanti akan dipraktekkan oleh Ibu Nadia. Nah, untuk selanjutnya adalah mengkonsumsi jajanan sehat vitamin C
sekolah. Untuk konsumsi jajanan sehat itu kita harus memenuhi syarat yaitu bergizi, kemudian bersih dan aman. Bergizi ini maksudnya gimana? Bergizi ini maksudnya adalah di situ terdapat kandungan zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh, misalnya adalah karbohidrat, protein, selanjutnya adalah lemak, vitamin mineral itu. Kemudian yang kedua adalah bersih. Bersih ini ya berarti makanannya enggak, jangan makan makanan yang kotor. Kemudian makan makanan yang apa? Yang tidak tercemari oleh sumber-sumber penyakit. Misalnya hindari makanan yang dihinggapin oleh lalat seperti itu ya, biar enggak sampai diare gitu. Kemudian yang terakhir yaitu makanannya yang aman. Aman di sini yaitu tidak mengandung borak, formalin ataupun bahan-bahan yang menyolok warnanya. Karena bahan-bahan yang menyolok warnanya ini bisa jadi dia menggunakan pewarna-pewarna sintetis, bukan pewarna dari bahan makanan. Nah, untuk pewarna sintetis sendiri itu kan dipakai untuk mewarnai misalnya kain seperti itu ya Bu ya, bukan untuk konsumsi, bukan untuk dimakan gitu. Kemudian yang ketiga, PHBS sekolah yaitu gunakan jamban bersih dan sehat. Manfaat dari jamban bersih dan sehat ini apa? Yaitu untuk menjaga lingkungan supaya bersih, kemudian tidak mengundang datangnya lalat dan tidak mencemari sumber air. Jadi apabila kita buang hajat baik itu BAB maupun buang air kecil, di mana di jamban yang bersih dan sehat. Kalau di sini mungkin sudah nggak ada lagi ya untuk buang air besar sembarangan. Mungkin kalau di desa-desa masih ada. Kemudian yang keempat, berantas jentik nyamuk yang biasa disebut PSN atau pemberantasan sarang nyamuk. Ya, ini saya nitip buat adik-adik semua. Jangan lupa untuk memantau kanan kiri rumahnya. Biarpun kita sekarang fokus dengan pandemi COVID, tapi jangan lupakan dengan masalah-masalah penyakit yang lain. Salah satunya yaitu demam berdarah. Karena biarpun ini sudah masuk musim kemarau, tapi masih tetap aja ada yang namanya demam berdarah. Kenapa kok masih ada? Karena masih ada demam berdarah karena masih itu tadi, jentik-jentik nyamuknya masih berkembang biak itu tadi ya. Untuk pemberantasan jentik nyamuk tidak hanya dilakukan di kamar mandi. Periksalah kanan kiri rumah kita, apakah ada mungkin barang bekas yang dia bisa menjadi potensi untuk dijadikan wadah untuk tergenangnya air mata. Ya. Untuk PSN sendiri seperti yang kita tahu yaitu apa aja 3M+. 3M itu apa? Yaitu menguras, kemudian menutup dan mengubur barang bekas, atau mungkin kalau di sini kan tempatnya padat ya, jadi mungkin nggak dikubur tapi mereuse bisa, atau memasukkan ke bank sampah boleh. Dan juga plus yaitu menghindari gigitan nyamuk. Menghindari gigitan nyamuk mungkin bisa dengan menanam tanaman yang tidak disukai nyamuk, atau mungkin di rumah dipasang di ventilasi ini yang sak jaring-jaring lah seperti itu. Kemudian selain PSN kita juga harus membuang sampah di tempatnya. Yo, ini siapa yang masih suka buang sampah bukan di tempatnya? Yang tiba-tiba, aduh aku males golek tempat sampah, wis tak buat di sini. Nah,
Semua itu dari diri kita sendiri. Kalau kita pengen lingkungan kita bersih, sehat, maka kita juga harus berdisiplin untuk melakukan PHBS. Untuk tempat sampah sendiri minimal ada, kita bedakan organik dan anorganik. Organik ini misalnya yaitu benda-benda yang dia bisa lapuk ya, yaitu bisa busuk. Nah, misalnya daun, kemudian sisa makanan, kemudian ranting seperti itu. Kalau yang anorganik atau sampah yang tidak bisa lapuk, tidak bisa membusuk, itu misalnya kertas ataupun plastik, sedotan, nah itu bisa disingkirkan. Nah, selanjutnya yaitu bebaskan dirimu dari asap rokok. Jadi adik-adik mungkin nanti ada di sekolah, mungkin masuk sekolah, terus ternyata di sekolah ada entah itu warga sekolah itu bukan hanya anak-anak sekolah, tapi juga penjaga sekolah, satpam ataupun guru yang mungkin merokok di dalam kawasan sekolah, mungkin bisa diingatkan. Oke, untuk anak muda itu bukan berarti mereka tidak boleh mengingatkan. Kita biarpun muda, tapi kalau kita tahu kalau itu memang kurang tepat, kurang benar, kalau memang itu harus kita perbaiki, maka nggak apa-apa, sampaikan saja dengan santun, dengan hormat. Dan untuk kawasan tanpa rokok sendiri, ini juga sudah diatur di Perda Ibu, Perda Wali Kota sudah ada, yaitu di Perda nomor 7 tahun 2018 tentang kawasan tanpa rokok. Nah, di situ sudah diatur di mana salah satu kawasan tanpa rokok itu adalah di sekolah. Karena kita di sekolah itu juga memiliki hak untuk bisa mendapat polusi. Salah satu polusi itu adalah asap rokok. Kenapa? Karena asap rokok sendiri itu mengandung berbagai macam racun. Sekitar mengandung 4.000 bahan kimia berbahaya untuk bahan rokok sendiri itu. Dan untuk rokok ini itu juga dibedakan rokok aktif dan pasif. Siapakah yang paling berbahaya, yang paling mendapatkan resikonya, yaitu perokok pasif. Atau perokok pasif itu adalah orang yang menghirup dari asap rokok itu sendiri. Kalau yang yang perokoknya sendiri itu namanya perokok aktif. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu olahraga secara teratur. Yang 7, olahraga secara teratur. Kalau di sekolah biasanya sudah ada jadwalnya ya, 1 minggu sekali itu akan dilakukan olahraga secara teratur agar badan menjadi sehat dan bugar. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan 6 bulan sekali untuk memantau pertumbuhan kita. Nah, untuk yang selanjutnya ini kita masuk ke ber-PHBS di masa pandemi. Sebenarnya untuk ber-PHBS itu tidak menunggu kita harus pandemi dulu. Sebelum pandemi pun dimanapun kita berada, kita harus tetap ber-PHBS, berperilaku hidup bersih dan sehat. Karena apapun yang kita lakukan itu akan kita tuai sendiri. Misalnya kita melakukan PSN gitu. Siapa nanti yang akan menuainya? Kita sendiri. Kalau lingkungan kita sehat, nggak ada titik nyamuk, kita juga akan terhindar untuk yang namanya kena DBD. Nah, untuk ber-PHBS di masa pandemi ini seperti yang kita ketahui ada 5M, yaitu apa aja? Memakai masker, ada embel-embelnya ya adik-adik, bukan memakai masker aja. Pakailah masker dengan benar. Masker tidak hanya dipakai misalnya menutupi mulut saja, tapi pakailah dengan benar dengan menutupi mulut dan hidung.
Nah, kemudian mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau gunakan hand sanitizer apabila sulit mendapatkan air. Jadi kita sebisa mungkin carilah tempat tempat cuci tangan agar kita bisa mencuci tangan. Kenapa? Kalau bedanya cuci tangan dengan kita pakai hand sanitizer, kalau kita cuci tangan, kuman-kuman yang mati karena sabun itu tadi bisa bisa terbuang bersamaan dengan air yang kita pakai untuk membilas tangan kita. Tapi kalau hand sanitizer memang dia mati, tapi dia kan belum sampai terbuang ya, karena kan bukan tangan kita nggak kita bilas kan hanya disemprotin aja gitu. Kemudian yang ketiga, menjaga jarak. Sudah tahu kan pastinya menjaga jarak atau physical distancing. Dan yang keempat itu adalah menghindari kerumunan. Hindarilah kerumunan dulu. Dulu kita yang suka kongko-kongko, suka wifi-an di kafe mungkin ya. Ini kita hindari dulu. Kita di rumah saja. Lebih aman kita di rumah. Kalau misalnya harus keluar rumah juga seperlunya saja. Kemudian menghindari mobilisasi juga. Jadi ya itu tadi, kita lebih baik di rumah saja. Kalau memang harus keluar, jangan lupa untuk melakukan protokol kesehatan dengan benar dan keluarnya juga seperlunya saja. Seperti itu. Dari saya cukup sekian, mungkin nanti bisa dilanjutkan dari Bu Nadia. Mungkin ada tambahan dari Bu Nadia. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Nadia. Bisa dipanggil Bu Nadia. Nah, ini saya menambahkan dari penjelasan dari Mbak Utut tadi, pasti banyak pertanyaan, kenapa kita sudah pakai masker, kita sudah cuci tangan, tapi kita tidak boleh berkerumun. Sedangkan kan kita sudah cuci tangan, kita sudah pakai masker, kenapa? Nah, kalau kita ke kafe, nongkrong, ngopi, ngerokok bareng, apakah kita akan tetap memakai masker? Cuci tangan iya, cuci tangan pasti iya, tandaikan gitu. Tapi ketika kita makan, ketika kita ngopi, kita kan tidak tahu kapan teman kita yang ada di depan itu ingin bersin. Kan kita tidak tahu. Nah, kita biasanya lalainya itu ketika makan, Bu, ketika nongkrong. Jadi kita otomatis lepas masker sehingga teman kita bersin, kita tidak tahu teman kita positif atau negatif. Sehingga setelah itu kita mengalami gejala. Kita lengahnya di situ. Biasanya kemana-mana kita pakai masker. Nah, kenapa tidak boleh mobilisasi? Karena ketika mobilisasi pasti kita selfie. Selfie kalau pakai masker kan tidak enak, tidak kelihatan. Cuma kelihatan matanya saja, sama. Karena banyak kerumunan pun sehingga ya kita safety, ya kita pakai masker. Tapi apakah orang lain memakai masker? Tuh. Makanya tetap ditetapkan, tetap cuci tangan, memakai masker dan tidak berkerumun. Kan tidak boleh mobilisasi. Nah, itu kenapa? Alasan tidak boleh nongkrong. Tuh. Nah, kali ini Ibu akan mempraktekkan gimana cuci tangan model asal sama yang sesuai dengan 6 langkah. Nanti kita lihat gimana caranya. Nanti terlihat, nanti Ibu pakai tinta. Sebelum pakai cuci tangan pakai handscoon, kalau Ibu biasanya kerja lalu pakai cuci tangan ya pakai air mengalir. Kalau ini tidak kerja nanti tak praktekkan. Jadi kita pakai masker, pakai handscoon. Ini misal tangannya kalian. Tangan kita ya. Kita cuci tangan biasanya gimana? Ini aja. Nah,
Kita coba. Kalau kita cuci tangan hanya dengan begitu aja gimana? Ini kan sabun. Kita ini anggap sabun kita. Jadi saya kasih warna beda karena biar tahu sabunnya nyampe mana. Kita kan gini biasanya. Kalau yang asal atau gini aja. Sudah. Apakah sabunnya sampai ke kuku? Apa sampai di seluruh tangan? Kalau virusnya nyampe di kuku kan bisa. Nah, kenapa harus 6 langkah seribet itu? Kan kalau dikasih air sabunnya sudah menyeluruh, enggak? Nah, coba cuci tangan. Udah aku umurin aja. Gini kan biasanya? Ya. Gini. Nah, masih ada celah di sini. Masih ada celah di sini. Ada kuku yang enggak kena sabun, enggak kena air, beda. Kalau cuma kena sabun kan efektivitasnya lebih kecil. Tapi kalau kita cuci tangan dengan 6 langkah, coba ya, tak coba ya. Ini tak lepas ya. Ini cuci tangan asal, tidak pakai 6 langkah. Pakai sarung tangan yang baru. Jadi kita lihat ketika kita melakukan 6 langkah, apakah sabunnya akan sampai rata tangan kita? Ini tetap ya sabun sama, semuanya sama. Bukunya selesai. Kayak 6 langkah. Semuanya ditambah semua kan? Nah, kenapa harus pakai 6 langkah? Karena apa? Bukunya itu semuanya sama satu. Nah, itu kenapa kita harus mencuci dengan 6 langkah. Untuk sabunnya itu biar sampai ke kuku, tangan, lipatan sini. Nah, kena semua. Sini. Nah, yang tadi itu kan beda. Yang tadi kukunya tidak kena. Ada yang samping sini yang tidak kena, itu perbedaannya. Kalau 6 langkah semuanya betul. Gitu. Meskipun pakai hand sanitizer pun sama, akan melakukan 6 langkah. Sehingga ketika melakukan 6 hand sanitizer pun semuanya akan bersih sampai ke kuku-kukunya. Ya. Nah, ada salah pengertian tentang kenapa hand sanitizer aja lebih wangi, lebih cepat, lebih ringkas. Hand sanitizer hanya digunakan ketika kita benar-benar tidak ada air. Dan mungkin kita habis menerima uang, kita bisa memakai hand sanitizer. Tapi kalau ada sabun dan air mengalir, lebih baik kita menggunakan sabun dan air mengalir dulu daripada hand sanitizer. Cuci tangan pakai sabun tidak menggantikan hand sanitizer. Jadi cuci tangan itu lebih penting daripada memakai hand sanitizer. Kalau hand sanitizer itu diperlukan jika memang tidak ada air. Jadi cuci tangan pakai sabun. Kalau tidak ada sabun baru pakai hand sanitizer. Jangan sampai ada sabun, ada air mengalir, adik-adik pakai hand sanitizer, itu yang salah. Coba kita rasakan. Ketika perbedaan kita pakai hand sanitizer dan pakai sabun, rasanya di tangan tidak sama.
Kemudian karena ada alkoholnya kulitnya kering dan rasanya kayak nebel. Beda dengan kita cuci tangan pakai sabun. Nah, itu yang dimaksud Mbak Utut ini tadi. Kenapa efektivitasnya lebih bagus cuci tangan pakai sabun dengan pakai hand sanitizer. Nah, boleh dipakai berkali-kali atau bahkan dicuci, disetrika tidak boleh. Sampai kadang serat-seratnya ini beluduk. Tidak boleh. Ini sekali pakai saja. Ya, melepasnya pun nggak asal. Pokoknya dilepas itu tidak boleh. Kenapa? Nah, kita kan sudah pakai. Area ini jelas sudah terinfeksi, sudah dipakai untuk menyaring virus, kotoran, bakteri semuanya akan masuk. Kita ada tali kayak gini. Nah, ini langsung dilepas ya. Nah, ini dilepas. Tidak boleh kontak dengan maskernya. Tidak boleh kontak dengan maskernya. Jadi talinya yang dipegang. Tarik ya. Nah, Ibu akan mempraktekkan masker. Kenapa harus pakai masker debu? Ini sudah dipakai medis. Pakai pengait ya kalau yang pakai hijab. Nah, kenapa harus pakai masker debu? Ini kalau ini kan jelas harus kawatnya harus ditekuk ke hidung. Supaya apa? Tidak ada rongga yang di masker ini tidak ada rongga. Nah, kemudian yang biru atau yang hijau yang warna ini di depan. Nah, kenapa kita harus pakai masker lagi? Kalau kita pikir-pikir lagi ya, masker apalagi yang ininya kecil, ini ada rongga di sini. Di sini itu kadang ada rongga, kalau enggak pas. Jadi memakai masker itu sesuai dengan ukuran muka kita. Kalau muka kita tembem, bulat, maskernya terlalu kecil ya tidak bisa. Tetap ada rongga, tetap hidungnya melorot-melorot. Ini bukti. Nah, ada hidungnya melorot. Kalau yang dipakai itu full. Kan setiap masker nggak sama. Ada yang pabriknya lebih kecil, ada yang sininya lebih full sampai ke bawah. Jadi disesuaikan dengan muka adik-adik. Jadi kalau beli seandainya sudah terlanjur beli kan kita nggak tahu ukuran, nggak apa-apa. Nah, itu fungsinya dirangkep dengan masker kain. Karena efektivitas masker medis saja itu setelah diteliti itu cuma 56,1%. Ya karena itu tadi masih ada celah. Jadi di sini masih ada celah. Apalagi yang lebih kecil hidungnya lorot-lorot. Nah, bener enggak? Nah, biasanya ngomong ditarik lagi. Ya seperti itu. Coba kalau seandainya kita terlanjur beli masker medis tapi terlalu kecil, nah kita rangkep sama masker kain. Nah, ini lebih menekan. Jadi ini lebih menekan ke masker medis kita tadi. Nah, ini kan lebih menekan. Nah, yang tadi yang ada rongga di sini, itu ketekan sehingga tidak ada celah untuk virusnya masuk dari celah-celah. Karena masker kain lebih press ya Bu ya, lebih press ke kita yang masker 3 lapis itu. Jadi kalau masker medis dicampur dengan masker kain, efektivitasnya itu 85,4%. Jadi lebih bagus lagi daripada memakai masker medis saja. Ada lagi, seandainya tidak mau pakai masker kain, bisa pakai masker medis. Ada lagi, tapi ini dibentuk. Ini di sini.
ini disimpul kayak gini, sisi sini disimpul. Ada yang mungkin sudah tahu ya. Ini sisi ini disimpul, sini disimpul. Dan ini dimasukkan ke dalam. Ini agak rapat ya nanti ya, simpulnya ke sini antara ujung sini. Kita tak kumpulin dulu. Jadi kayak gini, dimasukkan ke dalam sini, sehingga membentuk seperti ini. Itu untuk mukanya yang lebih kecil. Nanti kita coba apa perbedaannya gimana. Nah, ketika ini sudah masuk ya, nanti ini agak lebih rapat lagi sebentar. Jadi ini kok kesini ya talinya. Sehingga membentuk kayak gitu. Kalau yang tidak pakai hijab lebih gampang. Tapi karena berhijab harus pakai pengait. Tapi kalau ini dimasukkan ke dalam gini, kalau untuk muka yang bulat, jadi ininya kecil. Ini memang bagus, tapi ini sudah tidak ada celah lagi di sini. Press, ini sudah nutup hidung, sama ini lebih ke dalam. Nanti dirapikan lagi, sehingga tidak membuka. Kan kalau pakai masker medis biasa kan sininya mesti membuka. Kalau ini kan kerucut. Nah, kita bentuk kerucut sampai ketemu sini. Nah, ini kayak hampir mirip kayak N95. Cumanya kalau kita bentuk secara dari masker medis. Nah, tetapi untuk yang muka bulat ini tidak cocok Bu. Ini memang rekomendasi dari CDC untuk yang mungkin muka kecil dan anak-anak. Yang mereka tidak mau pakai masker double. Kalau mukanya besar, ini tidak cocok pakai ini. Karena apa? Ini nanti melorot ke sini ya kalau ngomong. Kalau anak-anak mungkin pas. Kalau mukanya yang lurus, pipinya kurus, nggak tembel, ini full bisa full seperti ini. Nah, dan ini ada rongga nggak terlalu tekan. Kalau yang model begini. Nah, kalau untuk muka yang tembem, yang full, yang masker apa pun nggak nyampe, ya itu tetap pakai masker medis sama pakai masker kain. Nah, itu kenapa diharuskan pakai masker double? Nah, itu maksudnya. Karena efektivitasnya untuk menyaring partikel-partikel itu biar lebih efektif. Kain ini kan ada 3 lapis. Masker ini kan juga ada 3 lapis. Kalau medis saja hanya 56,1. Nah, kalau medis dan kain digabung jadi 85%. Nah,
N95 ini terlalu mahal. Jadi pakai gini aja. Masker medis kan sekarang murah, ditambahin masker kain. Nah, itu lebih bagus lagi. Tetapi jangan hanya memakai masker saja itu. Biasanya saya pakai masker, tapi saya lupa cuci tangan. Itu juga nggak boleh. Kenapa nggak boleh, Bu? Saya kan pakai maskernya double, malah pakai masker tiga lapis, berlapis-lapis, pakai face shield. Nah, kita nggak sadar ketika kita menggaruk hidung, gatel. Nah, kita kan nggak tahu virus yang ada di tangan kita ini ada apa enggak. Nah, kenapa mencuci tangan, memakai masker, tidak berkerumun itu wajib 3 paket dilakukan. Karena mencuci tangan saja tidak pakai masker tidak bisa, atau memakai masker tidak cuci tangan ya tidak bisa, atau bahkan sudah mencuci tangan dan pakai masker tetapi masih berkerumun, sama saja. Karena ketika kita berkerumun tidak akan menjamin seseorang tersebut tidak melepas masker. Nah, mulai dari di sini kan bisa tahu. Nah, nanti diaplikasikan di rumah sudah tahu jawabannya. Kenapa harus pakai masker double? Kadang ada ini masker double medis berkali-kali tidak bisa, karena tetap ada rongga di sini. Pakai masker medis double tidak dianjurkan, meskipun penyaringannya sama lebih efektif, tapi tetap ada rongga di sini. Tapi kalau kita memakai masker kain, ini akan lebih menekan masker medisnya. Nah, itu kenapa sekarang itu lagi tren-trennya memakai masker double. Kemudian ada lagi pertanyaanku biasanya, kenapa sudah vaksin tapi masih terkena COVID? Vaksin itu tidak membuat seseorang kebal, tidak membuat seseorang kebal, tapi untuk menurunkan angka kesakitan itu. Jadi misal kena pasien COVID, pasien itu kena COVID, rasa sakit dari nyeri, diare, pusing, mual itu lebih ringan kalau kita sudah vaksin 2 kali. Kadang kan ada yang tidak mau vaksin banyak yang meninggal. Disiasati begini, ketika adik-adik nanti kan vaksin, rencananya kan SMP ada vaksin, diusahakan kalau datang harus sesuai apa yang ditanyakan oleh dokter nanti yang akan melakukan screening itu. Ketika dokter tanya, adik batuk pilek, enggak Bu, saya sehat, padahal lagi pilek atau diare. Nah, itu yang akan membuat efek samping dari vaksin itu tadi akan semakin sakit. Karena apa? Kalau vaksin itu ya jelas harus sehat, enggak boleh sakit. Meskipun itu pilek baru semalam enggak boleh. Pilek sedikit-sedikit, batuk sedikit-sedikit, ya enggak boleh. Jadi harus yakin ketika dilakukan screening di awal. Setelah dilakukan tensi, ditanyain, sedang sakit apa enggak? Sakit, jangan pusing sedikit, batuk sedikit jangan. Lebih baik vaksinnya ditunda, bukan dilewatkan. Jadi nanti kita ganti di hari kamu yang sehat. Tapi jangan dipaksa, vaksin itu sangat penting. Tapi ketika kita dalam keadaan tidak sehat ya jangan dipaksa. Karena yang dimaksudkan bukan vitamin, tetapi virus yang dilemahkan untuk menambah kekebalan kita. Tubuh ini ketika ada vaksin bukannya kebal, tetapi lagi berusaha untuk melawan virus yang masuk ke dalam tubuh kita. Makanya diperlukan cuci tangan, memakai masker, tidak berkerumun, dan yang tentunya vaksin. Kenapa juga yang vaksin masih kena? Ya karena yang divaksin sama yang belum vaksin masih banyak yang belum vaksin itu.
Makanya meskipun kita vaksin tidak boleh lengah. Kenapa? Sudah vaksin ya tidak usah pakai masker ya tidak bisa. Tetap pakai masker, cuci tangan, tidak berkerumun karena di sekitar kita masih ada orang yang belum vaksin juga. Dan kita tidak tahu apakah orang itu positif atau negatif, kita tidak tahu. Jadi pakai masker, cuci tangan, tidak berkerumun, vaksin itu wajib untuk menghindarkan kita dari serangan COVID itu tadi. Ibu, imunisasi cukup kan? Tidak cukup. Menurut dari dokter Tirta, mungkin ada yang tahu ya, kata dokter Tirta itu yang bisa lolos dari COVID itu hanya ada 3 macam. Orang yang dengan protokol kesehatan ketat, kedua imunitasnya benar-benar tinggi, ketiga orangnya benar-benar beruntung. Kenapa harus 3 itu yang lolos? Kalau kita prokesnya ketat, insya Allah yang namanya virus orang lain tidak bisa masuk karena kita sudah paham dengan adanya prokes. Yang kedua, kenapa harus imunitas kita harus yang imunitasnya tinggi tidak terkena COVID? Kalau tubuh kita bagus, sehat, makanan yang kita makan bergizi dan membuat imunitas kita nambah, jelas kita bisa melawan COVID yang ada di dalam tubuh kita. Yang terakhir, orang yang beruntung. Di dalam satu ruangan ada 10 orang, ada 1 saja yang COVID. Nah, yang lain 9 lainnya termasuk kontak erat. Ternyata ada 3 orang yang tertular. Ada yang lainnya bergejala. Nah, di antara yang lainnya yang sehat-sehat ada di dalam satu ruangan itu adalah satu orang yang beruntung yang mungkin tidak terkena COVID. Tetapi untuk mencapai keberuntungan yang terakhir itu ya tetap harus prokes yang kuat sama imunitas tubuh yang tinggi, baru kita bisa dikatakan jadi orang yang beruntung. Karena kita tidak bisa mengandalkan keberuntungan saja tanpa ikhtiar. Betul kan Ibu? Nah, jadi adik-adik, memang PPKM ini berat sekali. Ada lampunya yang dimatikan, tidak boleh kemana-mana, mau ke Indomaret saja susah. Tapi PPKM kali ini memang sangat berat karena peraturan manapun untuk melarang orang kemana-mana pasti berat. Tapi ini tidak untuk menghilangkan COVID, tapi untuk menekan kerumunan itu tadi. Ketika kerumunan ditekan, kita berusaha untuk menekan angka kesakitannya juga yang tertular. Untuk informasi saja, rumah sakit di Kota Mojokerto sudah penuh semua, Bu. Jadi jangan pernah sakit kalau misalnya. Bukan kenapa tidak boleh sakit, jelas. Ketika kita sudah sakit flu, meskipun itu tidak COVID, imunitas kita kan turun. Ketika imunitas kita turun, kita pergi kemana-mana. Nah, virus yang kecil, partikel kecil itu bisa masuk ke dalam tubuh kita, tidak fit. Nah, itu yang bisa menyebabkan aku flu saja, dikata COVID bukan. Tapi memang tanda-tanda klinis dari flu itu memang menjurus ke COVID karena keadaan kita tidak fit, dan setelah kita mengobati yang biasanya kita minum paracetamol sembuh, kenapa nggak sembuh? Nah, itu atau dicurigai kenapa kita sudah berobat ke dokter tapi tidak sembuh, maka perlu dilakukan tes swab. Nah, untuk menegakkan diagnosa sehingga flu kamu itu flu biasa atau flu yang ada COVID-nya. Nah, itu biar dibedakan dan mindsetnya dirubah. Flu pasti aku COVID bukan, tetapi kita obati dulu. Kalau diobati tidak ada perbaikan, baru kita melakukan tes swab. Biasanya seperti itu. Adik-adik, gimana caranya Bu? Kalau biar batuk tak pilek, yaitu tadi makanannya tidak harus mahal, tetapi yang bergizi. Buah tidak harus buah
buah anggur, tidak harus buah apel yang di super itu, tidak harus. Cukup pisang, pisang lokal, pepaya. Terus minum, ya jangan minum pop ice. Kalau tidak mau batuk, minumnya susu atau air putih di rumah. Sebenarnya memborong bir brand apa sebenarnya tidak perlu, karena dari dulu susu itu untuk menambah imunitas, bukan mereknya. Jadi ketika minum susu kita memang lebih seger, lebih energik. Nah, karena dari kandungan susu itu tadi, bukan susu yang membuat orang itu bisa melawan COVID, tidak bisa. Aku minum susu bebas kata-kata dan aku terhindar dari COVID, tidak bisa. Jadi tadi cuci tangan, pakai masker, tidak berkerumun dan melakukan vaksin. Mungkin waktunya. Oke. Ada tidak. Mungkin ada pertanyaan dari adik yang dari online, nanti kita bisa bantu jawab. Sudah itu Nadia. Oke, terima kasih untuk Ibu Putri dan Ibu Nadia. Mungkin bisa saya simpulkan dari yang disampaikan pemateri ini tadi adalah tema hidup sehat di masa pandemi. Kita harus satu, makan makanan yang sehat. Kemudian makan makanan sehat tidak perlu yang mahal, ya. Yang sehat itu termasuk yang harus bergizi. Kemudian yang kedua adalah lingkungan yang bersih. Yang ketiga adalah kebiasaan yang baik. Contohnya apa? Olahraga. Kemudian pakai masker dengan benar. Kemudian cuci tangan dengan benar. Menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Yang keempat adalah lebih baik kita di rumah saja, ya. Terakhir, saat vaksin hendaknya kalian nanti jujur terhadap petugas kesehatan. Dari kejujuran ini insya Allah kalian akan terhindar dari yang diragukan selama ini. Begitu. Untuk anak-anak peserta MPLS itu yang bisa saya simpulkan dari yang disampaikan pemateri Ibu Nadia dan Ibu Tut. Semoga kalian bisa menerapkan apa yang telah disampaikan ini tadi. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa di grup IGY. Kemudian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap senang. Amin.